Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kuliah? Eh? Online. Ya, Waalaikumsalam. Soal jawab nomor berapa dulu? Al-Mizan ya, Al-Mizan 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila ruhi ikhwanina al-anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الدسوقي شمس والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa ini? Coba dilihat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Itu soalnya yang di luar itu juga ingin mendengarkan. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai rahmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Marilah kita jaga Islam dan iman kita sampai akhir hayat. Ini adalah salah satu kewajiban bagi kita sebagai mukallaf untuk mengamalkan apa yang Allah firmankan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'budu rabbaka, dan sembahlah Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhanmu Allah
Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu ajal, sehingga engkau menyongsong akhir hayat, sehingga engkau meninggalkan dunia yang sementara ini. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menyembah Allah sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyerukan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memeluk agama yang diridhoi oleh Allah ini. Kita pedomani Islam dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada soal jawab nomor 44. Kajian kitab Bahjatun Nadhar. Soal jawab tentang apa yang terkandung di dalam kitab Mukhtasar. Mukhtasar adalah ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq. Ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq ini ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harawi. Kemudian dijadikan dengan disyarai dengan format tanya jawab oleh Syekhuna Syekh Nabil Asy-Syarif, Dr. Syekh Nabil Asy-Syarif, dan beliau memberikan nama atau judul kitab yang menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalam kitab Mukhtasar dalam format tanya jawab ini dengan sebutan atau dengan judul Bahjatun Nadhar. Dalam kajian kitab Bahjatun Nadhar, pertemuan ini, siang ini kita telah sampai pada soal jawab nomor 44. Qala al-muallifu, benar ya? Benar ya? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Takallam 'anil mizan. Jelaskan mengenai al-mizan. Yajibul imanu bil mizan. Wajib mengimani mizan. Salah satu kejadian dan peristiwa penting yang terjadi dalam seluruh tahapan yang terjadi pada hari kiamat adalah ditimbangnya amal para hamba. Alat untuk menimbang perbuatan para hamba itu disebut mizan. Wajib kita yakini bahwa di akhirat kelak ada yang namanya mizan. Wa huwa jirmun kabirun. Mizan ini adalah benda yang besar. Lahu qasabatun, yang memiliki batang. Batang. Wa kaffatani, dan memiliki dua piringan. Kalau saya lihat di internet, nah ini kalau mendengarkan syarah dari para masyayikh, mizan ini bentuknya sama persis dengan, ya nggak sama persis ya, bentuknya mirip dengan timbangan emas. Di mana timbangan emas itu? Ya, timbangan emas, tahu ya? Timbangan emas, nggak tahu sekarang berbeda apa enggak. Ya, timbangan emas itu mungkin beda-beda ya. Sekarang semuanya pakai digital sih ya. Sekarang pakai timbangan digital semua. Ya, timbangan emas mungkin bisa dibilang timbangan emas tempo dulu ya. Ada batangnya, kemudian ada
tiang pengaitnya, kemudian di sini ada piringannya, di sini ada piringan. Itu namanya timbangan neraca sama lengan kalau saya lihat di internet. Timbangan neraca sama lengan. Nah, lengannya sama. Kemudian di bawah lengan itu ada piringan. Di sebelah kanan ada satu piringan, di sebelah kiri ada satu piringan. Wa huwa jirmun kabirun. Mizan ini adalah sebuah benda yang besar, lahu qasabatun, yang memiliki batang, ya, batang atau tiang. Wa kaffatani, dan dua piringan. Yuzanu alaihil a'mal. Di atas mizan ini perbuatan-perbuatan hamba ditimbang. Menurut sebagian ulama, yang ditimbang adalah perbuatan-perbuatan para hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah perbuatan-perbuatan hamba sebagai benda-benda. Nah, benda yang merupakan perwujudan dari perbuatan hamba sewaktu dilakukan di dunia, itulah yang ditimbang. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang ditimbang itu adalah buku catatan. Buku catatan yang dicatat di dalamnya amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Dan yang menimbang ini adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Yang melakukan penimbangan amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Qala ta'ala wal waznu yawma idzinil haqq. Suratul A'raf ayat 8. Timbangan pada hari itu adalah kepastian. Timbangan pada hari kiamat adalah satu kebenaran yang pasti, yang wajib diyakini. Fal kafiru, orang kafir, laisa lahu hasanatun yaumal qiyamah. Orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali pada hari kiamat. Innama tudha'u sayyi'atuhu fi kaffatin minal kaffatayn. Melainkan keburukan-keburukannya diletakkan di satu piringan. Piringan yang lain, piringan itu ya, yang untuk menimbang emas itu kan ada piringannya. Nah, keburukan-keburukan orang kafir itu diletakkan di dalam satu piringan. Piringan yang lain berarti kosong, berarti jomplang. Kata orang Jawa, jomplang. Orang kafir itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Karena syarat utama diterimanya amal kebaikan adalah iman. Tanpa iman, sebanyak apapun seseorang melakukan bentuk-bentuk kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya." Adapun orang kafir, fayut'amu bihasanatihi, maka ia diberi makan dengan sebab bentuk-bentuk kebaikan yang dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak disebut sebagai sebuah kebaikan ya, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sebut bentuk-bentuk kebaikan, gambar-gambar kebaikan, apa istilahnya. Ya, itu kan hanya surah saja. Secara orang melihat itu adalah kebaikan, padahal itu bukanlah kebaikan sebenarnya. Bukanlah kebaikan, karena apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Adapun orang kafir, dalam hadis riwayat Imam Muslim, adapun orang kafir maka ia diberi makan, diberi balasan dengan sebab bentuk-bentuk kebaikan yang ia lakukan di dunia. Jadi kalau ada orang kafir melakukan bentuk-bentuk kebaikan di dunia, itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia.
Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khaira hatta idza afdha ila al-akhirati lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Sehingga orang kafir itu ketika memasuki kehidupan akhirat, dia tidak memiliki kebaikan sama sekali yang berhak mendapatkan pahala. Apa yang dilakukan oleh orang kafir dari bentuk-bentuk kebaikan, dia menyumbang sekian persen dari hartanya untuk yayasan sosial. Dia berbuat baik kepada tetangganya. Dia berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia sering membantu orang-orang yang ditimpa musibah. Setiap bencana dia hadir untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana. Nah, apa yang dia lakukan dalam pandangan kita itu adalah kebaikan, itu semuanya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu orang kafir itu hidup di dunia. Dia diberi makan, dia bisa makan, dia bisa bernafas. Itu semuanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas bentuk-bentuk kebaikan orang kafir yang ia lakukan di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirati lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Sehingga ketika dia masuk ke dalam kehidupan akhirat, dia sama sekali tidak punya kebaikan yang berhak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mu'minu, lanjutan kitab ya. Wa ammal mu'minu, dan adapun orang mukmin, fatudha'u hasanatuhu, maka diletakkanlah kebaikan-kebaikannya fi kaffatin, dalam satu piringan. Piringan timbangan itu tadi. Wa sayyi'atuhu fil kaffatil ukhra, dan keburukan-keburukannya diletakkan di dalam piringan yang lain. Dalam timbangan itu, dalam mizan itu. Fa in rajahat hasanatuhu, maka apabila kebaikan-kebaikannya lebih unggul, lebih berat, ala sayyi'atihi, dibandingkan dengan keburukan-keburukannya, yadkhulul jannata, maka dia masuk ke dalam surga, min ghairi adabin, tanpa disiksa. Wa in rajahat sayyi'atuhu, dan apabila keburukan-keburukannya unggul dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya, keburukan-keburukannya lebih berat dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya, fahuwa tahta masyiatillah, maka orang tersebut di bawah kehendak Allah. Insya'a afa anhu, jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya di neraka. Tsumma adkhalahul jannata, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Ba'da dzalika, setelah itu disiksa di neraka. Putus ya? Putus nggak? Enggak ya? Putus sebentar kayaknya. Baik, kita lanjutkan. Ada chat, saya baca ini apa? Barangkali berkaitan dengan teknis. Oh tidak, Ustaz. Oke. Mbak Vinda, mana Mbak Vinda? Online ya. Mas siapa? Baik, kita lanjutkan. Jadi orang muslim, kebaikan-kebaikannya diletakkan dalam satu piringan, dalam mizan itu, kemudian keburukan-keburukannya diletakkan di piringan yang lain. Jika kebaikannya lebih berat daripada keburukannya,
maka dia masuk surga tanpa azab. Dia selamat, masuk surga tanpa azab. Jika kebaikan-kebaikannya sama persis dengan keburukan-keburukannya, dia juga selamat. Tetapi derajatnya masih di bawah derajat golongan yang pertama. Mereka ini disebut ahlul a'raf. Ya, tidak disebutkan di dalam kitab tadi ya. Tambahan penjelasan ini. Mereka disebut sebagai ahlul a'raf. Orang-orang yang kebaikan-kebaikan mereka ketika ditimbang di atas mizan sama dengan keburukan-keburukannya, maka orang ini selamat tetapi derajatnya masih di bawah derajat golongan yang pertama. Golongan yang pertama tadi apa? Orang Islam, orang Muslim, orang yang mati dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, dan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Golongan yang pertama ini masuk surga tanpa azab. Golongan yang kedua adalah Muslim, orang-orang Muslim yang kebaikan-kebaikan mereka ketika ditimbang itu sama persis dengan keburukan-keburukan mereka. Mereka ini disebut sebagai ahlul a'raf. Al-a'raf itu pagar, ya, pagar surga. Mereka selamat, tetapi derajat mereka di bawah derajat golongan yang pertama. Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi juga tidak langsung dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk meletakkan mereka di atas pagar surga. Di atas pagar surga. Untuk beberapa lama. Muddatan. Beberapa saat. Allahu a'lam berapa lama ya. Setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak masuk neraka, tetapi juga tidak langsung masuk ke dalam surga. Mereka diletakkan di atas pagar surga untuk beberapa lama. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Mereka disebut ahlul a'raf. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang keburukannya, dosa-dosanya, maksiat-maksiat yang mereka lakukan ketika ditimbang di atas mizan ini lebih berat, lebih unggul, lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Nah, golongan yang ketiga ini tahta masyiatillah. Golongan yang ketiga ini tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosanya. Karena Allah mengampuni dosanya, maka langsung dimasukkan ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, Allah tidak mengampuni dosanya. Karena Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Setelah disiksa di neraka, Allahu a'lam berapa lama? Karena dia mati dalam keadaan membawa iman, setelah disiksa di neraka, dia dikeluarkan dari neraka, dan kemudian pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Qala ta'ala fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang memuaskan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tapi rincian penjelasannya, detail penjelasannya adalah seperti yang kami sampaikan tadi ya. Soal jawab nomor 45. Takallam 'anin nar. Jelaskan, ini belum saya terjemahkan ini ya. Belum sempat saya terjemahkan. Terjemahnya sampai 44 tadi. Takallam 'anin nar. Jelaskan mengenai neraka.
Yajibul imanu, wajib beriman, binnari, dengan adanya neraka, ai jahannama, yakni neraka jahannam. Wa bi annaha makhluqatun al-an, dan bahwa ia telah tercipta sekarang. Qala ta'ala, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. Neraka itu telah disediakan untuk orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa neraka itu u'iddat lil kafirin, telah disediakan, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Artinya neraka itu sekarang sudah ada. Neraka itu sekarang sudah ada. Ini perlu ditegaskan karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa neraka itu adanya nanti di akhirat. Sekarang belum ada. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, baru kemudian Allah menciptakan neraka. Ini menurut pemahaman sebagian orang. Dan ini adalah pemahaman yang tidak benar. Yang benar bahwa sekarang ini neraka sudah ada sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, u'iddat lil kafirin. Neraka itu telah disiapkan. Artinya sekarang sudah ada. Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama, tetapi Nabi Adam adalah jenis makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya tercipta, semuanya diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sekali lagi Nabi Adam itu manusia pertama, tetapi beliau adalah jenis makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu adalah jenis makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah. Jenis-jenis makhluk yang lain itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Jin, ya, malaikat, surga, neraka, arsy, semua, bumi, apa-apa yang ada di atas bumi, langit, apa-apa yang ada di atas langit, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya diciptakan oleh Allah sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Wahia aqwa wa ashaddu narin khalaqaha Allahu. Neraka adalah api yang paling kuat dan paling dahsyat yang Allah ciptakan. Api yang paling panas di dunia itu tidak lebih dari 1 dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Jadi api yang paling panas di dunia, misalkan ada kebakaran yang berkobar-kobar, hutan paling besar di dunia, hutan mana? Itu misalkan terjadi kebakaran dan itu misalkan adalah api yang paling panas di dunia, itu tidak lebih dari 1 dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Artinya panasnya api neraka itu masih 70 kali lipat di atasnya. Ya. Nggak ada apa-apanya, cuma 70 kali lipat lebih panas daripada api yang paling panas di dunia sekalipun. Wa markazuha, dan tempat dari neraka itu adalah tahtal ardhis sabi'ati, di bawah bumi ketujuh, tanpa menempel dengannya. Bumi yang kita tempati adalah bumi yang pertama, jauh di bawahnya ada bumi kedua, dan begitu seterusnya sampai bumi ketujuh. Di bawah bumi ketujuh ada neraka, ya, tidak menempel dengan bumi ketujuh, terpisah, masih jauh di bawahnya. Wahia baqiyatun ila ma la nihayata lahu. Neraka ini kekal dan tidak ada batas akhirnya. Qala ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir, tidak memberikan rahmat kepada mereka. Wa a'adda lahum sa'ira, dan menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha, orang-orang kafir itu kekal di neraka abadan selamanya. La yajiduna,
Mereka tidak akan menemukan, mereka tidak akan mendapati waliyan pelindung, wala nasira, dan mereka juga tidak akan mendapatkan atau mendapati, menjumpai, menemui penolong. Tidak ada yang bisa menolong orang-orang kafir tatkala mereka disiksa di neraka. Nah, neraka ini dalam proses penciptaannya itu dipanaskan selama 1000 tahun sehingga berwarna merah. Internetnya nggak ada masalah ya? Ya, nggak ada masalah. Dipanaskan selama 1000 tahun dalam sebuah hadis, hatta marrat, ya, sehingga memerah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun, hatta biyaddat, sehingga memutih, sehingga berwarna putih. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun, sehingga menjadi hatta swaddat, sehingga menghitam, menjadi berwarna hitam. Fahiya sauda'u mudlimah. Jadi neraka itu adalah hitam yang pekat, ya, saking panasnya. Pertama merah, kedua sampai putih, ketiga sampai hitam, saking panasnya. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan terkait dengan neraka. Ini kabar buruk apa kabar, ya, harus disampaikan karena yang menyampaikan kabar ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh beliau di dalam sebuah hadis panjang tentang Isra dan Mi'raj, ittala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha nisa. Rawahul Bukhari. Aku melihat neraka dan aku melihat bahwa nantinya di akhirat sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Nah, dalam hadis lain begini. Ini biasa saya sampaikan ketika memberikan nasihat pernikahan. Sering saya sampaikan ya di beberapa tempat ketika saya diminta untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Ada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi perempuan, ya ma'syaron nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna, sedekahlah kalian, walau min huliyyikunna, walaupun sedekah itu kalian ambil dari perhiasan-perhiasan kalian. Li'annakunna aktsaru ahlin nar, karena kalian akan menjadi li'annakunna aktsaru ahlin nar, karena kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Salah seorang sahabat perempuan bertanya, walimaka ya Rasulullah, kenapa hal itu bisa terjadi wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Rasulullah menjawab, li'annakunna tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Dua hal yang paling banyak menyebabkan seorang perempuan masuk neraka. Yang pertama adalah al-ikthar minal la'n, banyak melaknat suami. Yang kedua adalah kufranul ashir. Yang kedua adalah kufranul ashir. Lafaz atau redaksi yang disampaikan oleh baginda Rasul tadi apa? Li'anna kunna tukfirnal la'na wa takfurna al-ashir.
wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak melaknat suami-suami kalian dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami kalian. Jadi ada dua dosa besar yang paling banyak menyebabkan seorang perempuan masuk ke neraka. Pertama adalah al-iktsar min la'niz zauj. Memperbanyak laknat kepada suami, mengucapkan kata-kata laknat kepada suami. Nah, oleh karena itu, sampai apapun jangan sampai terucap kata-kata laknat kepada suami. Ini dosa besar, tidak boleh dilakukan. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, saking marahnya atau saking capeknya, kemudian suami baru datang dari tempat kerja dilaknat-laknat, terlaknat engkau, kami suami yang terlaknat jahanam dan lain sebagainya lah, kata-kata umpatan ya, kata-kata umpatan yang diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya, mungkin karena capek, mungkin karena macam-macam ya. Yang kedua adalah dosa besar juga, yaitu kufronul ashir, mengingkari seluruh kebaikan suami gara-gara permasalahan sepele. Mengingkari seluruh kebaikan suami gara-gara suami melakukan satu kesalahan kecil. Kamu itu mas, sejak saya menjadi istri sampean belum pernah bisa membahagiakan saya, misalkan. Ya, mengingkari seluruh kebaikan suami. Kita ini sudah hidup berumah tangga 45 tahun, tapi sedikit pun sampean tidak bisa menyenangkan hati saya. Padahal sebelumnya ini sawan terus hati ini. Padahal selama 44 tahun sawan terus hati ini. Itu kalau mobil senang, bangun rumah senang, diajak rekreasi senang. Loh kok jadi bahasa Jawa ini? Diajak ke pacet senang, dibelikan emas-emasan juga senang. Gara-gara suami dalam durasi kehidupan rumah tangganya yang sudah mencapai 45 tahun, di tahun ke-45, suami telat. Biasanya selalu datang sebelum maghrib. Pada waktu itu datangnya jam 9 malam. Akhirnya ngomel-ngomel sang istri, kemudian sampai-sampai terucap kata-kata yang mengingkari, menafikan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami, gara-gara suami telat datang dari kantor menuju ke rumah. Ya, itu namanya kufronul ashir ya, itu namanya dosa kufronul ashir. Mengingkari seluruh kebaikan suami gara-gara suami melakukan kesalahan. Satu kesalahan menghilangkan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan. Itu nggak boleh terucap kata-kata seperti itu. Itu dosa besar. Paham ya? Tapi ya sebaliknya. Kalau suami itu mendengar istri ngomel-ngomel, ya dimaklumi lah. Karena istri itu kan, perempuan itu memang pekerjaannya banyak dan melelahkan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur itu non-stop. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu non-stop. Ngurus rumah tangga itu bukan satu pekerjaan yang ringan, ya, pekerjaan berat. Biasanya single parent, orang tua tunggal, ya. Kalau suaminya meninggal, kemudian sang istri menjadi single parent, itu biasanya anaknya sukses. Tapi kalau istri meninggal, suami menjadi single parent, gak kawin-kawin misalnya, itu biasanya ini cerita dari teman-teman. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ya. Di cerita orang-orang yang di luar sana, biasanya tidak becus mendidik anak. Anaknya tidak karu-karuan. Tapi kalau perempuan single parent, setelah ditinggal mati oleh suaminya, tidak kawin-kawin itu single parent, orang tua tunggal, itu biasanya bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, itu kelebihan perempuan di situ ya. Tadi setelah saya sampaikan bahwa sebagian besar penghuni neraka itu perempuan, ya, itu kan mengecilkan hati. Sekarang saya besarkan hatinya. Nah, neraka, ya, neraka itu siksa dan apinya ini apa? Ya, bukan sekedar ancaman.
Api neraka itu nyata, fisik, berupa fisik, bukan khayalan, bukan sekedar ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan bahwa penghuni neraka itu disiksa dengan jasad dan rohnya, ya, bukan hanya jasadnya saja atau bukan hanya rohnya saja, tetapi bil jasadi war ruh. Para penghuni neraka itu disiksa di neraka bil jasadi war ruh. Kemudian neraka itu kan siksanya luar biasa. Nah, oleh karena itu penghuni neraka itu untuk menyesuaikan dengan dahsyatnya siksa di neraka, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang atau sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad mereka ini lebih besar dibandingkan dengan jasad mereka di dunia. Ya, seandainya jasad yang ada di dunia ini ukurannya seperti itu, ketika mereka masuk neraka itu dengan membawa jasad dengan ukuran jasad mereka sewaktu hidup di dunia, ya luluh lantak, ya, karena dahsyatnya siksa di neraka. Makanya kemudian jasad mereka diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai digambarkan di dalam beberapa hadis kulit penghuni neraka itu ketebalannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setebal 40 hasta. Satu hasta itu antara 45 cm sampai 48 cm. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, umumnya 48 cm. Kali 40 berapa dia? 48 kali 40 berapa? 48 kali 40. Ya, hitung sendiri. Ketebalan kulitnya itu sampai 40 hasta. Dihitung sama Novel. Kemudian gigi gerahamnya, gigi geraham itu sendiri. Ya, gigi gerahamnya itu dijadikan seukuran gunung Uhud. Satu gigi itu seukuran gunung Uhud. Satu gigi. Kemudian jarak antara satu pundak dengan pundak, antara pundak yang kanan dengan pundak yang kiri, itu perjalanan 3 hari. Kawet besar. Penghuni neraka itu dijadikan jasadnya besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesuaikan kedahsyatan siksa di neraka. Soal jawab nomor 46. Takallam 'anis sirat. As-siratu, jelaskan tentang jembatan sirat. As-siratu huwa jisrun yumaddu ala dhahri jahannam. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Yariduhun nasu, semua orang akan melewatinya. Ahadu tarafaihi fil ardil mubaddalati. Salah satu ujungnya berada di bumi yang telah diganti, bukan bumi ini, bumi baru. Jadi bumi ini nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diganti dengan bumi yang baru. Dua pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang hasyr sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Wa taraful akharu, dan ujung yang lain fi ma yalil jannata, berada di dekat surga, ba'dan nari, setelah neraka. Jadi surga itu kan letaknya di atas langit yang ke-7. Neraka itu letaknya di bawah bumi yang ke-7. Fayamurrun nasu, maka semua orang akan melewati sirat itu fima yuhadis sirat. Semua orang akan melewati sirat, ya. Fima yuhadis sirat. Semua orang akan melewati jalur yang sejajar dengan sirat. Ya.
jalur di atas sirat yang sejajar dengan sirat. Kenapa kok diungkapkan dengan redaksi fima yuhadis sirat? Karena ada sebagian orang itu yang tidak menampakkan kaki di atas sirat. Ada sebagian orang itu yang terbang di atas sirat, tidak menampakkan kaki di atas sirat. Seperti yang dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam kitab ini. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin hina idzin pada hari itu, ismun, satu golongan minhum di antara mereka, la yadusuna sirat, tidak menginjakkan kaki di atas sirat. Tidak menginjakkan kaki di atas. Innama yamurruna fi hawaihi, melainkan mereka terbang di atasnya. Qairina. Innama yamurruna fi hawaihi qairina, melainkan mereka terbang di atas sirat. Ada yang terbangnya secepat kilat, kalbarqil khatif. Ada yang terbangnya secepat angin. Ada yang terbangnya secepat kuda. Ada yang terbangnya secepat burung. Macam-macam tergantung amal kebaikan yang dilakukan. Wa minhum, di antara mereka man yadusunahu. Di antara mereka ada orang-orang muslim yang menginjakkan kaki di atas sirat. Tsumma haula'i, kemudian mereka orang-orang muslim yang berjalan dengan menginjakkan kaki di atas sirat, qismun minhum, di antara mereka yuqa'una fiha, ada yang dijatuhkan ke neraka, ada yang dijatuhkan ke neraka. Wa qismun, dan sebagian yang lain yujihimullahu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayakhlasuna minha, maka mereka selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Wa ammal kuffaru, dan adapun orang-orang kafir, kulluhum, maka semuanya yatasaqatuna fiha, berguguran ke dalam api neraka, ke dalam neraka. Tidak ada satupun yang selamat. Jadi orang-orang mukmin terbagi menjadi dua, ada yang terbang di atas sirat dan ada yang menginjakkan kaki di atas sirat. Orang-orang mukmin yang berjalan di atas sirat, yang menginjakkan kaki di atas sirat, ini terbagi menjadi dua. Ada sebagian yang jatuh ke neraka dan ada sebagian yang selamat masuk ke dalam surga. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha, masing-masing dari kalian pasti akan melewati sirat. Di sini neraka ya. Pasti akan melewati neraka. Wal wurud mendatangi maksudnya ya. Wa in minkum illa wariduha, masing-masing dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Nah, yang dimaksud mendatangi neraka ini apa? Wal wurud, mendatangi itu naw'an, ada dua macam. Ada wurudu murur fi hawaiha wa wurudu dukhul. Ada wurudu murur dan ada wurudu dukhul. Mendatangi neraka tapi hanya sekedar lewat saja, ya. Itu di dalam bahasa Arab seperti itu. Melewati neraka, ya, artinya tidak masuk ke neraka. Wa wurudu dukhul, dan ada yang mendatangi neraka dalam arti masuk ke neraka. Wa in minkum illa wariduha. Takallam 'anil haud 47. Jelaskan mengenai haud. Al-haudu biasa diartikan telaga. Al-haudu, haud, huwa makanun, adalah tempat. A'addallahu fihi syaraban, yang Allah siapkan di dalamnya minuman, li ahlil jannati, bagi penduduk surga. Yashrabuna minhu, mereka akan minum dari air haud itu, qabla dukhulil jannati, sebelum masuk surga. Fala yusibuhum, maka tidak mengenai mereka ba'da dzalika, setelah minum dari air haud itu, dhama'un, dahaga. Haud adalah tempat yang Allah siapkan di dalamnya minuman bagi calon penghuni surga. Sebelum mereka masuk ke dalam surga, ya, sebelum mereka menikmati berbagai kenikmatan di dalam surga,
Mereka minum dari air haud itu dan kemudian tidak merasakan haus selamanya. Setelah minum dari air haud, mereka tidak merasakan haus selamanya. Ketika mereka di surga, mereka minum itu bukan karena haus, tapi karena taladzuzan, karena hanya ingin berlezat-lezatan. Walikulli nabiyyin min anbiya'illahi haudun. Masing-masing nabi itu memiliki haud. Tashrabu minhu ummatuhu. Masing-masing haud para nabi itu diminum oleh umatnya masing-masing. Jadi haudnya Nabi Muhammad itu hanya dinikmati oleh umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi yang lain tidak meminum dari air haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akbarul ahwadhi, dan haud yang paling besar wa haudu nabiyina sallallahu alaihi wasallam adalah haud nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi akwabun, di atasnya ada gelas-gelas bi'adadi nujumis samai. Bi'adadi nujumis samai, sebanyak bintang yang ada di langit. Wa yansabbu fihi min ma'il jannati, dan di dalamnya dituangkan air yang berasal dari air surga. Lebih enak daripada madu. Ahla minal asal. Lebih wangi dari misik. Lebih enak daripada madu, lebih wangi daripada misik. Dia enak lah ya. Pokoknya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki, diberi anugerah bisa minum dari haud Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya, 48. Takallam 'anis syafa'ah. Takallam 'anis syafa'ah. Jelaskan mengenai syafaat. Asy-syafa'atu hiya talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Syafaat secara bahasa adalah meminta kebaikan dari pihak lain untuk pihak lain. Secara bahasa, ini adalah definisi syafaat secara bahasa. Meminta kebaikan bukan untuk dirinya, ya, tetapi untuk orang lain. Meminta kebaikan dari pihak lain untuk pihak lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu syafaat secara bahasa. Misalkan saya dekat dengan bupati. Pak Bupati, ini ada mahasiswa miskin namanya Naufal, butuh beasiswa. Tolong dibantu ya sampai S3 misalkan. Nah, yang kaya kan orang tuanya. Kalau itu beasiswa, itu definisi syafaat secara bahasa. Nah, syafaat di akhirat, nggak putus ya, enggak. Ada notifikasi soalnya di layar. Syafaat di akhirat itu adalah talabu isqatil iqabi. Talabu isqatil iqabi min qismin mimman yastahiqqu dukhulan nari minal muslimin. Talabu, bahasa Arabnya ya, syafaat nanti di akhirat. Kalau talabul khairi minal ghairi lil ghair, ini adalah definisi syafaat secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat yang ada di akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, itu definisinya adalah talabu isqatil iqabi min qismin mimman yastahiqqu dukhulan nari minal muslimin. Ditulis ya. Talabu isqatil iqabi min qismin mimman yastahiqqu dukhulan nari minal muslimin.
meminta digugurkannya siksa, meminta digugurkannya siksa dari sebagian kaum muslimin yang berhak masuk neraka. Meminta digugurkannya siksa dari sebagian kaum muslimin yang berhak masuk neraka. Meminta digugurkannya siksa dari sebagian kaum muslimin yang berhak masuk neraka. Nah, sebagian dari kaum muslimin yang berhak masuk neraka, pelaku maksiat, itu ada di antara mereka yang mendapatkan syafaat sebelum dimasukkan ke neraka. Jadi sebelum dimasukkan neraka sudah dapat syafaat. Akhirnya apa? Karena sudah dapat syafaat, maka tidak jadi masuk neraka. Ada yang mendapatkan syafaat setelah menjadi penghuni neraka. Ada yang mendapatkan syafaat setelah menjadi penghuni neraka. Maka karena mereka mendapatkan syafaat, mereka dikeluarkan dari neraka sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi divonis ini menjadi penghuni neraka karena saking banyaknya dosa besar yang dia lakukan, divonis di pengadilan akhirat berhak masuk neraka selama 10.000 tahun. Karena dapat syafaat, maka dikurangi menjadi 5.000 tahun, menjadi 1.000 tahun. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang berhak memberikan syafaat itu yang pertama adalah para nabi, para rasul. Yang kedua adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian orang-orang yang mati syahid di medan perang. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kemudian yang keempat adalah para malaikat. Nah, ini sesuai dengan pengertian secara bahasa tadi. Meminta kebaikan untuk pihak lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad misalkan meminta kebaikan kepada Allah agar orang-orang yang akan masuk neraka di antara umatnya yang muslim itu tidak jadi dimasukkan neraka. Berarti kan Nabi Muhammad meminta kebaikan kepada Allah untuk orang lain. Talabul khairi minal ghair lil ghair. Nah, termasuk juga anak kecil yang mati sebelum balik. Ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Anak kecil yang mati sebelum balik ini bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Imam Ahmad memberikan syarat. Imam Ahmad bin Hambal memberikan syafaat. Asalkan anak itu sudah diakikah. Itu syaratnya. Imam Ahmad memberikan syarat asalkan anak itu sudah diakikah. Kalau mati sebelum balik, maka dia akan bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Nah, kadang ulama yang mengamalkan ilmunya itu bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Sebagian dari mereka bisa memberikan syafaat untuk satu kabilahnya, satu suku, satu desa, satu kecamatan. Ya, tergantung seberapa tinggi derajat para pemberi syafaat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang Islam pelaku dosa besar. Sebagaimana beliau tegaskan, syafaati di ahlil kabair min ummati. Syafaati ini ada di kitab ini ya. Fal anbiya'u wa syafa'atu dan syafaat takunu lil muslimina faqat. Syafaat itu hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja. Fal anbiya'u, para nabi, yashfa'un, mereka berhak memberikan syafaat. Wa kadzalika ulama'ul 'amilun, begitu juga para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir, wal malaikat dan para malaikat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku hanya aku peruntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Orang yang bertakwa tidak butuh syafaat. Syafaat yang jenis ini, nanti ada syafaat lain ya. Syafaat ini ya, jenis ini yang sekarang kita bicarakan.
Orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh tidak butuh syafaat. Yang butuh syafaat adalah para pelaku dosa besar. Rawahul Hakim wa sahhahahu. Fala syafa'ata lil kuffar. Maka tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir yaumal qiyamati pada hari kiamat. Qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah, yaitu orang-orang yang mati muslim. Surat Al-Anbiya ayat 28. Illa liman irtadha, mati dalam keadaan muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan. Khuyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Fakhtartu syafa'ata li'annaha a'ammu wa akfa. Atarawna lil muttaqina ya Rasulullah? Qala la. Bal hiya lil mudnibin al-khatta'in al-mutalawwithin. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu diberi pilihan antara syafaat dengan separuh umatnya masuk ke dalam surga. Rasulullah kemudian memilih apa? Syafaat. Kenapa? Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih mencakup dan lebih menyeluruh. Lebih mencakup dan lebih menyeluruh. Artinya lebih banyak di antara umatnya yang masuk surga. Karena syafaat beliau dibandingkan dengan tatkala misalkan beliau memilih separuh yang masuk ke dalam surga. Untuk orang-orang yang bertakwa, la, kata Rasulullah, walakinnaha lil mudnibin al khatta'in al mutalawwithin. Syafaat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Busiri mengatakan sanadnya sahih. Terakhir ada yang dinamakan syafaatul uzma, syafaat yang teragung. Ada yang disebut dengan apa? Asy-syafaatul uzma. Pemilik syafaat uzma, nggih monggo Mbak Fitri. Nggih, monggo. Nggih. Ya, terakhir ada yang disebut dengan asy-syafaatul uzma, syafaat teragung. Tidak ada yang berhak memberikan syafaat uzma ini kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut syafaat uzma? Karena yang merasakan syafaat ini bukan hanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dirasakan dan akan dinikmati, didapati oleh seluruh umat dari seluruh nabi dan seluruh rasul. Di dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa umat manusia mengajak satu sama lain, kemudian mereka berkata, marilah kita pergi ke Nabi Adam. Ya, jadi syafaat uzma ini adalah ketika matahari didekatkan. Ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia, ya, mereka kepanasan, ya, kecuali orang-orang yang dinaungi dengan naungan arsy oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keringat bercucuran. Pada saat itulah mereka kemudian mengajak satu sama lain untuk pergi ke Nabi Adam. Berilah, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami, wahai Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah ke Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diminta oleh orang-orang ketika itu untuk memohonkan syafaat kepada Allah untuk mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Musa. So, tadi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Nabi Isa kemudian mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah ke Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala
memohon syafaat untuk seluruh orang dari seluruh umat para nabi dan rasul pada saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tusyaffa'. Bangkitlah wahai Muhammad, mintalah maka permintaanmu akan diterima, akan aku kabulkan, dan mintalah syafaat maka syafaatmu akan aku kabulkan. Nah, ini namanya apa? Asy-syafa'atul uzma. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Wah, ini pertanyaannya kok banyak ya. Di copy ya Mbak Age ya, nanti dikirim ke saya. Ini karena sudah 1 jam ini. 1 jam lebih ya. Nggak apa-apa sih, kalau saya sih siap aja. Tapi para peserta ini kan juga mungkin ada yang punya kesibukan lain. Dua pertanyaan tapi panjang-panjang. 3, 4, berapa ini? Tolong di copy Mbak Age, nanti kan ada apa namanya rekamannya nih ya. Terekam ini kan. Ya insya Allah nanti saya baca dan saya balas, saya jawab insya Allah ke nomornya Mbak Age ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.